Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faridul Istalfa dari kelas 11 MIPA 3. Saya akan menjelaskan sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Pertama, kita harus mengetahui pengertian hukum terlebih dahulu. Arti hukum adalah aturan, tata tertib, dan kaidah hidup. Di dalam hukum terdapat beberapa unsur, yaitu 1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. 2. Peraturan itu dibuat dan ditetapkan oleh badan-badan resmi yang berwajib. 3. Peraturan itu bersifat memaksa. 4. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. Karakteristik dari hukum itu sendiri adalah adanya perintah dan larangan yang harus dipatuhi oleh semua orang. Hukum digolongkan menjadi 8. Yang pertama berdasarkan sumbernya, yaitu terdiri dari hukum undang-undang, hukum kebiasaan, hukum traktat, dan hukum jurisprudensi. Yang kedua berdasarkan tempat berlakunya, yaitu terdiri hukum nasional, hukum internasional, hukum asing, dan hukum gereja. Yang ketiga berdasarkan bentuknya, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Yang keempat berdasarkan waktu berlakunya, yaitu hukum positif dan hukum negatif. Yang kelima berdasarkan cara mempertahankannya, yaitu hukum material dan formal. Yang keenam berdasarkan sifatnya, yaitu hukum yang memaksa dan hukum yang mengatur. Yang ketujuh berdasarkan wujudnya, yaitu hukum objektif dan hukum subjektif. Yang terakhir yaitu yang kedelapan adalah berdasarkan isinya, yaitu hukum publik dan hukum privat. Nah, hukum publik terbagi atas hukum pidana, hukum tata negara, hukum tata usaha negara atau administratif, dan hukum internasional. Sedangkan hukum privat terbagi atas hukum perdata dan perniagaan. Untuk bahasan selanjutnya mengenai sistem peradilan di Indonesia. Lembaga peradilan merupakan wahana bagi setiap rakyat yang mencari keadilan untuk mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berbicara mengenai lembaga peradilan nasional tidak dapat terlepas dari konsep kekuasaan negara. Kekuasaan yang terlepas dari konsep kekuasaan negara. Berbicara mengenai lembaga peradilan nasional tidak dapat terlepas dari konsep kekuasaan negara. Kekuasaan yang dimaksud adalah kekuasaan kehakiman. Di Indonesia, perwujudan kekuasaan kehakiman diatur sepenuhnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang merupakan penyempurnaan dari pokok kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung. Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, serta oleh sebuah mahkamah konstitusi. Lembaga-lembaga tersebut berperan sebagai penegak keadilan dan dibersihkan dari setiap intervensi atau campur tangan, baik dari lembaga legislatif, eksekutif, maupun lembaga lainnya. Proses peradilan dilaksanakan di sebuah tempat yang dinamakan pengadilan. Nah, peradilan menunjukkan pada proses mengadili perkara sesuai dengan kategori perkara yang diselesaikan. Sedangkan pengadilan menunjukkan pada tempat untuk mengadili perkara atau tempat untuk melaksanakan proses peradilan guna menegakkan hukum. Badan Peradilan Nasional diklasifikasikan menjadi dua, yaitu Lembaga Peradilan di bawah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung. Yang pertama,
peradilan umum yang meliputi pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Yang kedua, peradilan agama yang meliputi pengadilan agama yang berkedudukan di ibu kota, kabupaten atau kota, dan pengadilan tinggi agama yang berkedudukan di ibu kota, provinsi. Yang ketiga, peradilan militer yang meliputi pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, dan pengadilan militer pertempuran. Yang keempat, peradilan tata usaha negara yang terdiri atas pengadilan tata usaha negara yang berkedudukan di ibu kota, kabupaten atau kota, dan pengadilan tinggi tata usaha negara yang berkedudukan di ibu kota, provinsi. Sekian dari penjelasan saya mengenai sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.